Halo, selamat pagi, selamat beraktivitas buat anak-anak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran IPA kelas 7, di mana oleh Ibu sendiri Wahyuni Teresa Sijabat. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat menganalisis besaran pokok dan besaran turunan, di mana siswa juga dapat menjelaskan tentang ukuran. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan satuan pengukuran dan alat ukur, dan juga dapat menguasai besaran dengan pasti. Ya. Kemudian di mana besaran dan pengukuran itu, pengukuran berarti dari kata ukur gitu ya. Berarti kalau misalnya di belajar IPA berarti enggak jauh-jauh namanya dari alat ukur, di mana alat ukur itu untuk menghasilkan pengukuran, di mana biasanya hasil pengukuran itu ada sistem matrik, berarti itu berupa harga. Lalu kemudian ada satuan. Nah, pengukuran di Indonesia itu pakai sistem internasional atau SI, di mana baik harga dan satuan ini merupakan standar ukuran dan merupakan sistem satuan, di mana untuk mengukur biasanya contoh jangka sorong, mikrometer sekrup biasanya memakai namanya kalibrasi. Jadi sebelum alat itu digunakan harus kalibrasi. Biasanya kalibrasi digunakan agar tepat pada nilai angka dan juga tepat pada biasanya kalibrasi itu di angka 0 gitu ya. Biasanya kita kan misalnya contoh nih, timbangan. Kalau timbangan kan kita mau nimbang cabai, mau nimbang berat badan, biasanya kan jarumnya harus di angka 0 dulu gitu. Itu merupakan namanya kalibrasi. Sama seperti mikrometer sekrup sama jangka sorong. Jadi kalau di kalibrasi, alatnya itu klik gitu, diklik gitu ya. Nah, itu merupakan pengertian dari kalibrasi. Oke. Nah, pengertian dasarnya. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan, ya. Nah, pengertian dasarnya adalah besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka, misalnya waktu, panjang, umur, luas, dan sebagainya. Nah, pengertian dasarnya yaitu satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, satuan biasanya itu bersifat satuan baku atau satuan digunakan untuk hasil yang tidak sama untuk orang berlainan. Itu namanya satuan tidak baku. Jadi contoh berat badan setiap orang itu kan berbeda-beda. Lalu kemudian misalnya kita misalnya beli cabai, misalnya ibu ini seperempat, ibu ini setengah ons. Jadi beda-beda ya. Itu namanya satuan tidak baku ya, hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan gitu ya. Kalau dia satuan baku artinya hasil yang sama. Jadi kalau dia hasil yang sama tadi adalah satuan baku, sedangkan hasil yang tidak sama untuk orang berlainan itu disebut dengan satuan tidak baku. Oke. Nah, kemudian ada namanya besaran dan pengukurannya. Nah, di mana besaran pada fisika itu merupakan besaran konseptual dan matematis ya. Nah, di mana besaran fisika ini merupakan kalau konsepnya itu ada besaran pokok dan besaran turunan. Kalau matematisnya ada besaran skalar dan vektor. Nah, apa itu Bu? Besaran pokok berarti besaran yang ditetapkan suatu standar ukuran. Nah, kemudian kalau besaran turunan berarti besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok gitu ya. Nah, kemudian besaran skalar hanya memiliki nilai ya. Besaran skalar hanya memiliki nilai. Kalau dia besaran vektor berarti besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, kalau besaran pokok berarti besaran yang ditetapkan oleh SI. Contohnya, massa berarti satuan massa itu apa? Kilogram. Bukan ya, bukan ons ya, atau bukan seperempat, setengah kilo, tetapi ya kilo ya, kilogram ya. Nah, kalau dia besaran turunan berarti besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya apa? Kecepatan ya. Kecepatan berarti apa? Jarak per waktu. Berarti kan diturunkan dari jarak. Jarak itu satuannya apa? Satuan jarak adalah meter. Nah, kemudian waktu apa satuannya? Waktu adalah sekon. Berarti kan S per T gitu ya. Jadi kalau misalnya kecepatan sama dengan meter per sekon, makanya kecepatan adalah merupakan dari besaran turunan. Nah, untuk besaran fisika matematisnya ada besaran skalar. Nah, maksudnya besaran skalar gimana?
hanya memiliki nilai. Contohnya, kalau memiliki nilai, contohnya apa? Merupakan dari waktu. Waktu hanya memiliki nilai. Arah ada? Tidak. Kalau memiliki berdasarkan vektor berarti kecepatan. Nah, berarti kecepatan apa? Berhubungan terhadap jarak, terhadap waktu. Nah, kemudian apa lagi kecepatan? Misalnya budi, jarak tempuh. Nah, berarti kan dia memiliki nilai dan arah gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya ada besaran pokok. Nah, apakah itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang diukur dan mempunyai satuan ya. Nah, di fisika itu ada 7 besaran pokok ya, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya dan jumlah zat gitu ya. Nah, kalau dia misalnya panjang berarti satuannya apa? Sentimeter, massa kilogram, waktu satuannya apa? Sekon atau detik ya. Suhu satuan apa kita? Berarti pakai Celsius. Arus, suhu Kelvin ya. Arus listrik berarti ampere, intensitas cahaya berarti kandela, jumlah zat apa jumlah zat? Nah, cari ya, mol ya. Nah, kemudian ini ya jumlah zat mol ya, ini ada dia. Besaran satuan simbol. Nah, panjang tadi meter, massa satuannya kilogram, simbolnya kg ya. Waktu satuannya besarannya waktu, satuannya sekon atau s, atau dibilang juga biasanya kita dalam kehidupan sehari-hari bilangnya detik ya, berapa detik gitu ya. Kalau suhu tadi adalah satuannya Kelvin ya, bukan Celsius ya, Kelvin. Nah, kemudian arus listrik ampere ya, ampere meter. Simbolnya A ya. Kemudian intensitas cahaya kandela atau CD. Kalau jumlah zat adalah mol ya. Kemudian ada nih besaran turunannya. Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan oleh besaran pokok. Nah, tadi yang seperti Ibu bilang tadi, kecepatan merupakan perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan dibagi waktu berarti V sama dengan M per sekon. Kenapa? Perpindahan merupakan dari satuannya apa tadi? Meter. Waktu satuannya apa? Sekon. Nah, jadi dia turunan dari seperpindahan per waktu, itu merupakan turunan. Itu merupakan adalah besaran turunan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat lagi tabel besaran turunan di slide di bawah ini. Nah, boleh dilihat Pak, nampak ya. Nah, contohnya ini ada gaya, satuannya Newton, berarti simbolnya N ya. Kemudian besarannya ada energi, berarti satuannya adalah Joule atau simbolnya J. Nah, besaran kemudian tekanan, satuannya adalah Pascal atau simbolnya PA. Kemudian besaran induktansi, satuannya berarti Henry atau simbolnya H. Daya, kemudian satuannya watt ya, satuan daya watt ya. Kemudian simbolnya W. Beda potensial ya, beda potensial pada listrik nih, volt ya. Volt atau tegangan ya. Nah, simbolnya adalah V ya. Kemudian tahanan listrik atau ohm. Nah, kalau si ohm ini dia ya, simbolnya ya, pada listrik biasanya hambatan ya, atau tahanan. Kemudian induksi magnetik adalah Tesla atau simbolnya T. Itu merupakan besaran dari turunan. Jadi tadi ada kecepatan, gaya, energi, tekanan, induktansi, daya, beda potensial, tahanan listrik, dan induksi magnetik. Oke, kita lanjut. Nah, mengukur besaran fisika. Biasanya mengukur besaran fisika ini gimana ya, Bu? Nah, jadi anak-anak Ibu biasanya besaran fisika itu tuh untuk mengukur panjang. Contoh, apa yang kita gunakan untuk mengukur panjang? Sederhana aja dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian nih mau menggaris ya, pasti pakai mister atau jangka sorong. Biasanya kalau misalnya dulu di SD gitu ya, untuk menggaris hari tanggal gitu ya. Misalnya contoh Senin 25 April 2021 garis gitu ya untuk menandakan tanggal ya kan. Pasti pakai mister dan jangka sorong. Nah, kalau mikrometer sekrup ini biasanya untuk mengukur ketebalan ya. Dia juga untuk mengukur panjang. Bisa. Nah, ini dia kamu mengukur ya. Dalam bahasa Inggrisnya artinya to measure ya, to measure untuk mengukur. Nah, menentukan ukuran atau kapasitas suatu besaran dengan cara membandingkannya dengan besaran tertentu yang sejenis digunakan sebagai satuan. Nah, biasanya untuk
biasanya orang gitu ya, 1 meter pakai lengan dia kan, pakai lengan segini, itu nandanya 1 meter gitu ya. Sebenarnya yang nggak akurat ya. Harusnya pakai apa? Pakai penggaris atau pakai ukuran untuk atau pakai penggaris atau pakai jangka sorong bisa juga ya. Nah, atau ini contoh ini pakai timbangan ya. Untuk ukurannya, kalau ukuran badan biasanya ada alat ukurnya ya. Lalu kemudian biasanya orang mengukur itu untuk menentukan berat ya, berat dan tekanan biasanya pakai timbangan gitu ya. Nah, ini dia alat ukur ya, mistar ya. Berarti kalau mistar satuannya apa? Sentimeter. Nah, dalam di fisika dia memiliki, ternyata si mistar ini ada, tahu ya mistar ya, atau penggaris ya. Tingkat ketelitiannya 1 mm atau sama dengan 0,1 cm. Nah, kita ubah milimeter ke sentimeter. 1 dibagi 10, kan dia turunan naik ke atas ya. Kalau naik ke atas dibagi 10. Berarti 1/10 hasilnya adalah 0,1 cm. Nah, kemudian ini ada merupakan jangka sorong. Nah, ini jangka sorong ya. Nah, jangka sorong ini biasanya digunakan untuk apa, Bu? Mengukur ketebalannya. Pada benda, contohnya nih, kalian pernah tahu, misalnya kalian punya paku gitu ya, bisa mengukur ketebalan. Apalagi ini bisa diukur? Ketebalan buku, ya biasanya pakai jangka sorong. Nah, di jangka sorong ini ada namanya rahang atas, rahang sorong atas, tetap atas, skala utamanya ini ya. 1, 2, 3, 4 ini skala utama. Kemudian yang bawahnya merupakan skala nonius, ya kan? Kemudian ini adalah gurat ya. Maksudnya ini apa, Bu? Ini untuk hanya sebagai ukuran dalam ya. Ukuran dalam, ini kemudian rahang sorong bawah, rahang tetap bawah. Nah, jadi si jangka sorong ini ada ketelitiannya yaitu 0,1 mm. Nah, biasanya pada jangka sorong itu skala utama ditambah skala nonius dikalikan 0,1 mm itu untuk mencari nilainya ya. Nah, nilai utamanya ya. Jadi ini ya merupakan jangka sorong. Jangka sorong ini apa? Mengukur ketebalan dan juga kedalaman benda ya. Nanti ini guraknya ini bisa untuk mengukur. Biasanya pada gelas ukur. Ya, kalau ini biasanya pada misalnya ini nih kayu nih, besi gitu ya. Beban atau alat beban lainnya gitu ya. Biasanya ketebalan buku, paku ya. Itu dominannya. Kemudian kalau untuk jangka sorong biasanya pembacaannya seperti ini. Ini merupakan skala utama tadi, yang bawahnya merupakan skala nonius. Nah, ini ya. Skala utama dan skala nonius. Nah, skala nonius ini contoh nih. Yang saling berhimpitan ada dia itu pada skala utama, berarti adalah 5 gitu ya. Nah, berarti gini, skala utamanya 4,2. Dari mana 4,2? Nah, kita tengok ini 4,1, ini 4,2 ya. 4,1 kemudian 4,2. Nah, 4,2 di mana ini? Oh, ini 4, ini 2 ya. 1,2. Nah, kemudian skala nonius kelima berhimpunan dengan skala utama. Nah, jadi skala utamanya tadi berapa? 4,2 ya. Di mana dapatnya, Bu? Nah, 4,2 itu dapat ini 4, ini 0,1, 0,2 ya. Lalu kemudian dia berhimpitan dengan 5 ya. Kemudian skala noniusnya apa? 0,05. Di mana dapat 0,05-nya? Yaitu dari yang berhimpitan di bawahnya. Nah, yang berhimpitan di bawahnya adalah 0,05. Jadi berapa nilainya? 4,25 karena 4,2 ditambah 0,05. Dari mana tadi 4,2-nya, Bu? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5. Nah, ternyata di 4,2 ya. Ternyata di 4,2 ini dia. 4,1, 4,2 ini yang berhimpitan.
Nah, terus ditambahkan dengan 0,05. Berarti hasilnya adalah pembacaannya adalah 4,25 cm. Nah, kemudian mikrometer sekrup. Nah, di mana mikrometer sekrup ini ada namanya, ini gambarnya seperti ini ya. Ini juga mengukur ketebalan ya. Ketebalan. Nah, di mana ada landasan, ada sekrup, lengan mikrometer, kemudian ada timbal, ada roda bergigi. Nah, inilah namanya berkalibrasi. Nanti ini dibunyikan klik sekali ya. Nah, kemudian di sinilah angkanya nanti ada itu namanya skala utama dan skala non-newsnya juga. Ini skala utamanya, ini skala non-newsnya. Nah, kemudian ketelitian mikrometer sekrup ini memiliki 0,01 mm. Nah, ini dia ya. Ini dia ya. Contoh nih guli ya, biasanya pada guli atau kelereng ya. Guli atau kelereng, atau contoh simpelnya biasanya pada paku juga ya, seperti tadi ya. Nah, ini ada skala utamanya seperti yang tadi, ini skala non-news. Jadi utamakan dulu yang paling utama, baru dikalikan skala non-newsnya. Ini dia. Contoh nih, ada nih 3,5. Ini ya, 3,5. Kemudian 0,12. Dari mana 0,12? 10, 11, 12 ya. Dia berhimpitan di 12. Berarti 12, jadi dia 1, diubah ke milimeter, sentimeter ke milimeter, berarti dibagi 100. 12 bagi 100 berarti 0,12 mm. Jadi hasilnya adalah 3,5 dari skala utamanya, 3,5. Ini 3,5. Kemudian habis itu ditambah 0,12 mm, maka hasilnya 3,62 mm, atau diubah ke cm menjadi dibagi 100 lagi, berarti 0,362 cm ya. Dibagi 10 lagi. 3,62 mm dibagi 10 lagi berarti 0,362 cm. Nah, kemudian untuk mengukur massa, kita bisa menggunakan neraca berlengan 2 dan neraca pegas. Ini merupakan neraca ya. Biasanya contoh nih, Bu, di mana sih ketemunya seperti ini? Biasanya di tukang botot ya. Tahu ya tukang botot ya? Nah, atau misalnya jualan ikan, biasanya jualan ikan yang besar-besar gitu ya. Kalau misalnya dia neraca seperti ini, biasanya neraca pegas, biasanya neraca cabai, tahu ya? Cabai, jualan cabai, atau misalnya ya jualan cabai, jualan durian gitu ya kan, buah-buahan, biasanya ada di sayur mayur. Nah, atau kalau biasanya anak kecil biasanya di ini ya, neraca pegas juga ya, dihitung berapa kilo, apalagi kalau barusan lahir ya, dihitung ya berapa kilo gitu ya. Nah, alat ukur massa, alat ukur neraca ya. Ada namanya neraca sama lengan. Ini contohnya ya. Kenapa Bu namanya lengan, neraca sama lengan? Karena dia ada lengannya 2. Nah, biasanya ini kalau di fisikanya ada sih seperti neraca Ohaus. Kalau neraca Ohaus dia juga 2 seperti ini ya. Neraca sama lengan. Nah, neraca Ohaus itu apa? Untuk mengukur massa jenis biasanya. Massa ya. Kemudian contoh nih, biasanya pada neraca nih. Di sini di sini didapatkan pada alat ukurnya ya. Ada lengan depannya ya, 5,12345,6. 12345, 5,5. Ini lengan tengahnya 20, lengan belakangnya 200. Berarti 225,5 ya. Kenapa? Biasanya paling bawah lengan belakang itu merupakan yang paling besar itu adalah ratusan gitu ya. Kemudian puluhan, lalu kemudian satuan. Jadi ratusan ditambah nanti puluhan, ditambah nanti dia satuan. Jadi lengan belakang ditambah lengan tengah, ditambah lengan depan gitu ya. Berarti 200 tambah 20, 220 tambah 5,5 berarti 225,5. Atau pembahasannya seperti ini. Yang pertama, posisi anting depan dia 5,5 gram. Posisi anting tengah 20,0 gram. Yang ketiga, anting belakang 200,0 gram. Jadi ditambahkanlah seluruhnya yaitu 225,5 masanya gula pasir. Jadi dia ini ngitung massa gula pasir gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau biasanya pembacaannya dari ratusan dulu, puluhan dulu, baru satuan gitu ya. Nah, kemudian ini ada nih.
Besaran waktu, lalu kemudian alat ukuran waktu ya. Besaran waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Biasanya matahari yaitu pagi, siang, malam lah ya. Waktu hidup ya berarti sama dengan sejak dilahirkan hingga meninggal. Oke. Nah, alat ukur waktu adalah yang berulang adalah rotasi bumi, revolusi bumi ya. Rotasi bumi berarti menciptakan pagi, siang, dan malam. Kalau revolusi bumi berarti nanti ada apa? Musim ya, musim dingin dan musim panas. Nah, 1 detik itu biasanya mencapai 9 miliar lah ya ini. 9 triliun ya, 192 miliar 631 juta 770 kali periode osilasi dari atom Celsius. Nah, kemudian alat ukur waktu adalah stopwatch memiliki ketelitian 0,1 sekon. Kalau elektronik dia biasanya ketelitian 0,01 sekon. Nah, biasa ini namanya adalah stopwatch ya. Biasanya ini pada pelari ya. Kalau biasanya anak-anak nengok biasanya nih pada pelari nih. Bu, aku pernah Bu nengok orang pelari pakai segini stopwatch-nya. Berarti ini stopwatch apa? Stopwatch elektronik atau mekanis. Oke. Nah, biasanya ini stopwatch elektronik ya. Karena dia pakai baterai gitu ya. Kemudian ini adalah jam tangan. Jam tangan atau arloji memiliki ketelitian 1 sekon. Nah, pengukuran waktu jadi tadi adalah untuk mengukur waktu kita dapat menggunakan berbagai macam jam. Di mana jenis jam yang pakai adalah jam air, jam mekanik, arloji, jam dinding, stopwatch. Nah, biasanya kalau kita di rumah ada jam dinding ya, stopwatch ya. Stopwatch sekarang juga elektronik di mana? Di HP gitu ya. Nah, kemudian untuk mengukur waktu tadi yaitu segala sesuatu yang berulang secara periodik ya. Waktu T berarti kan sekon ya atau detik ya. Nah, contoh rotasi bumi dan revolusi bumi. Ini dia ya, sistem matrik dalam satuan internasional ya. Ada dia faktor 10 pangkat 18 berarti eksa simbolnya E. Kalau dia pangkat 15, 10 pangkat 15 peta, 10 pangkat 12 tera, 10 pangkat 9 giga. Jadi kalau kita bilang berapa giga yang kau pakai di HPmu berarti 10 pangkat 9 ya dia. 10 pangkat 6 itu mega, 10 pangkat 3 kilo, kilometer, meter gitu. 10 pangkat 3, 10 pangkat 2 hekto, 10 pangkat 1 deka. 10 pangkat minus 1 desi, 10 pangkat minus 2 senti, 10 pangkat minus 3 mili, 10 pangkat minus 6 mikro, 10 pangkat minus 9 nano, 10 pangkat minus 12 piko, 10 pangkat minus 15 femto, 10 pangkat minus 18 ato. Simbolnya DCM new ini ya. New NPFA ya. Nano. Mikro itu memang ini new dia. New seperti new ya. Mikro itu kayak new gitu ya. Karena dia 10 pangkat minus 6. Kalau eksa E, peta P, tera T, huruf besar semua ya. Giga G, MB, megabyte ya kan. Gigabyte, giga B, GB gitu ya. Kilometer, KM, hektometer, HM, dekameter, DAM gitu ya. DCM, desi, senti, mili gitu ya. Ini merupakan sistem matrik dalam SI. Ada faktor, ada awalan, ada simbol. Jadi ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau biasanya pangkat 18 paling banyak berarti eksa. Kalau pakai minus 1 berarti desi ya. Oke, ini ada contoh soal nih. Nah, contoh soal kegiatan pengukuran yang menggunakan satuan baku adalah A. Panjang dengan jengkal, B. Volume benda dengan jelas, C. Luas tanah dengan tombak, D. Waktu dengan stopwatch. Apakah jawabannya? Kita lihat. Oke, jawabannya adalah dodol ya. Karena apa? Kita lihat waktu dengan stopwatch. Tadi kita udah ketentuannya apa? Stopwatch itu memang pakai biasanya mau dia secara digital atau secara yang masih zaman non digital gitu ya. Sekarang udah pada digital ya, pada modernnya, karena stopwatch juga bisa di handphone gitu ya. Nah, karena waktu juga dengan stopwatch, karena panjang dengan jengkal itu zaman dahulu ya, volume dengan gelas, luas tanah dengan tombak itu zaman dulu pengukuran. Tapi zaman sekarang satuan bakunya waktu adalah dengan stopwatch. Oke. Oke, nomor 2, perhatikan kelompok besaran berikut. Yang pertama, panjang. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, massa. Yang keempat, volume. Yang kelima, kuat arus. Nah, yang termasuk kelompok besaran pokok adalah A, 1, 2, dan 4. B, 1, 3, dan 5. C, 2, 3, dan 5.
D, 3, 4, dan 5. Jadi yang mana nih kelompok besaran pokok? Apakah panjang? Apakah kecepatan? Massa, volume, kuat arus? Ayo, yang tahu siapa? Nah, ya jawabannya pasti panjang. Satuan panjang apa tadi? Meter. Kemudian apa lagi? Massa. Dia massa apa satuannya? Kilogram. Kuat arus apa nih? Apa satuan kuat arus? Ampere meter. Oke, jadi yang termasuk adalah 135. Kita cek. Bola ya, 135. Karena dari kelima besaran tersebut yang termasuk besaran pokok adalah panjang, massa, dan kuat. Nah, kecepatan dan volume besaran turunan. Nah, sedangkan panjang waktu itu merupakan dari, jadi yang termasuk panjang, massa, kuat arus itu merupakan besaran pokok ya. Makasih. Jadi kesimpulan dari besaran dan pengukuran atau standar besaran pokok. Nah, kalau misalnya panjang meter itu berarti satuan meter, 1 meter adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya selang waktu 1/299.762.458 sekon, di mana massa satunya itu kilogram. Nah, lalu kemudian waktu sekon. Dan besaran itu terdiri ada besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian kalau untuk besaran pokok berarti besaran yang memang dihasilkan oleh besaran dari satuan internasional. Kalau besaran turunan berarti besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, misalnya tadi kita bicara tentang waktu. Ini waktu ini merupakan besaran pokok. Berarti kalau di turunan berarti dia berbicara tentang kecepatan. Kecepatan, kelajuan. Kenapa? Dia diturunkan dari jarak per waktu gitu ya. Karena kecepatan merupakan jarak dibagi waktu atau V sama dengan S per T. Itu ya, ada besaran pokok, besaran satuan gitu ya. Ada vektor ada yang memiliki nilai dan arah. Kalau skalar dia kalau dia hanya untuk nilai dan arah itu merupakan besaran vektor gitu ya. Kalau dia besaran skalar, dia memiliki nilai dan arah. Gitu ya. Thank you very much. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Habis ini Ibu akan memberikan kuisis. Tetap semangat, jaga kesehatan, semangat daringnya. Jangan lupa dicatat, lalu kemudian diringkas, rapi ditulis di buku catatan, dan dikerjakan nanti kuisisnya di buku latihan. Dan buku kita cuma catatan dan latihan itu 1 ya. Jangan lupa disampul pakai kalender. Thank you. Semangat selalu.